Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatun Naim dari PGMIB, NIM 203190056. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Integrasi Perspektif Adil Gender dalam Pendidikan di Sekolah Dasar. Yang pertama, pendahuluan, yaitu terdiri dari integrasi, pendidikan, gender, adil gender, dan pengarusutamaan gender. Integrasi merupakan kesempurnaan atau keseluruhan, yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling dapat dikatakan pula bahwa integrasi adalah keterpaduan antara nilai-nilai agama, dalam hal ini Islam, dengan ilmu pengetahuan pada umumnya. Maka yang perlu dipikirkan selanjutnya adalah bagaimana suasana pendidikan, kultur akademik, kurikulum, sarana, dan prasarana, dan yang tidak kalah pentingnya adalah profil guru yang harus dipenuhi untuk mewujudkan konsep pendidikan integratif seperti yang dimaksudkan itu. Adil gender. Pendidikan yang adil gender merupakan pendidikan yang mengintegrasikan perspektif adil gender dalam pembelajaran. Dalam istilah lain, pendidikan yang adil gender itu suatu proses transformasi ilmu pengetahuan di sekolah yang dilakukan oleh para pengajar pada siswa dalam proses pembelajaran yang memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam peluang atau akses, partisipasi, kesempatan memberikan keputusan serta manfaat. Gender adalah konstruksi dan tatanan sosial mengenai berbagai perbedaan antara jenis kelamin yang mengacu kepada relasi-relasi sosial antara perempuan dan laki-laki, atau suatu sifat yang telah ditetapkan secara sosial maupun budaya. Berawal dari istilah tersebut, kemudian muncullah paham mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan secara sosial dan budaya. Pendidikan merupakan rangkaian pembelajaran untuk siswa agar mampu mengerti, paham, serta menciptakan manusia semakin kritis dalam berpikir. Pendidikan ini digunakan semacam salah satu cara yang teratur untuk memperoleh tingkatan kehidupan yang semakin baik. Pendidikan juga merupakan wahana penting dan media yang efektif untuk mengerjakan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos kerja di kalangan warga masyarakat. Pengarusutamaan gender atau PUG merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna menghilangkan ketidakadilan gender. Seperti halnya dalam bidang pendidikan, PUG dalam pendidikan itu akan berjalan dengan baik jika didukung oleh perangkat seperti modul, materi ajar, sarana pendukung, pengajaran baik di pendidikan yang umum maupun pendidikan yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan. Yang kedua yaitu metode. Penelitian ini menggunakan metode literatur, yaitu dengan diperolehnya sumber data yang tercantum berasal dari berbagai kajian-kajian literatur dan sumber data baik dari buku, jurnal, kemudian dijabarkan sesuai dengan pembahasan yang dipaparkan. Penelitian kualitatif sering juga disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dengan kondisi yang alamiah. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Integrasi merupakan kesempurnaan atau keseluruhan, yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling dapat dikatakan pula bahwa integrasi adalah keterpaduan antara nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan pada umumnya. Maka yang perlu dipikirkan selanjutnya adalah bagaimana suasana pendidikan, kultur akademik, kurikulum, sarana dan prasarana, dan yang tidak kalah pentingnya adalah profil guru yang harus dipenuhi untuk mewujudkan konsep pendidikan integratif seperti yang dimaksudkan itu. Gender yaitu konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.
peran gender bisa berubah karena dipengaruhi oleh ideologi, ekonomi, adat, agama, dan sosial budaya, etnik, waktu, tempat, dan kemajuan iptek. Perspektif gender mengarah pada suatu pandangan atau pemahaman tentang peran perempuan dibedakan secara kodrati, dan peran gender yang ditetapkan secara sosial budaya. Guru olahraga memperbolehkan siswinya tidak mengikuti pembelajaran dengan alasan bahwa menurut beliau perempuan keadaannya badannya lemah. Hal seperti itu sudah memunculkan pelabelan bahwa perempuan yang lemah yang bermula dari pemahaman dari gender yang tidak tepat. Sedangkan untuk pendidikan yang adil, gender menurut pemahaman mereka lebih cenderung pada adil dalam hal kuantitas saja. Konsep dasar pendidikan adil gender diantaranya yaitu yang pertama, pendidikan yang didasari oleh kesetaraan dan keadilan gender atau KKG yang memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, manfaat, serta keikutsertaan dalam berbagai jenis program pendidikan agar kesenjangan gender dapat dihilangkan. Yang kedua, pendidikan adil gender bermakna sangat luas, inklusif, universal, namun tegas. Contohnya yaitu untuk manusia siapa saja, dengan dikotomi apakah keluarga kaya atau keluarga miskin, tua atau muda, penduduk desa atau kota, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu jadi secara konseptual pendidikan adil gender adalah subset dari pendidikan untuk semua dan kemudian merupakan subset dari hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai salah satu komponen dari hak asasi manusia. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh pada kesenjangan gender di bidang pendidikan, diantaranya yaitu yang pertama, faktor sosial budaya dan norma masyarakat. Di dalamnya terdapat prinsip hidup bahwa laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dan memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga lebih penting dan berpotensi daripada perempuan. Yang kedua, faktor ekonomi yang berhubungan dengan tingkat kemiskinan masyarakat. Nah, di dalamnya terdapat faktor kemiskinan mengakibatkan ketersediaan biaya pendidikan terbatas sehingga menyebabkan keluarga lebih memprioritaskan pendidikan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Yang ketiga, faktor keterbatasan anggaran pendidikan kabupaten atau kota, yang di dalamnya terdapat sebagai pembatas untuk melakukan pembangunan di bidang pendidikan, sebagai penghambat peningkatan kualitas sarana atau prasarana sekolah yang dibutuhkan untuk meningkatkan faktor akses pendidikan masyarakat. Yang keempat yaitu faktor kebijakan pendidikan yang belum responsif gender. Di antaranya yaitu kebanyakan kebijakan pendidikan masih netral gender. Yang kelima, faktor keterbatasan sarana atau prasarana pendidikan. Contohnya sebagai penghambat orang tua siswa dalam menyekolahkan anaknya. Yang keenam, faktor jarak geografis, yaitu jarak antara lokasi sekolah dan tempat pemukiman penduduk yang jauh menjadi penghambat orang tua untuk menyekolah anaknya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.